Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Kita pagi hari ini, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan biarlah hari ini kita berikan hati yang terbaik. Karena sepanjang minggu kita melihat pertolongan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita mau siapkan hati yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kami melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami melihat Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kembali naikkan pujian, dinyatakan Bapa, Kau setia bagiku. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku bersamamu Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, lawatan-Mu ada atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Dan kita yang diberkati Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kurang kencang sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan ya. Gambus dan kecapi, saat ini pun kita puji Tuhan. Mari katakan, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, bernyanyilah, bernyanyilah, amin. Bersuka di hadapannya, serukanlah, serukanlah, haleluya, nama Tuhan, amin. Yang memberi kemenangan. Dengan iman katakan, kalau Allah di pihak kita, katakan terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang dimenangkan, dari umat, haleluya, yang telah dimenangkan. Sekali lagi katakan pujian dari awal. Dengan gambus dan kecapi, mari puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari bersorak, bersoraklah, bernyanyilah, bernyanyilah. Yes, bersuka di hadapan, serukanlah, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan, Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Mari katakan ya. Pararara, 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 pararara. Puji nama Tuhan, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh memuji dan meninggikan Tuhan, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Untuk itu Saudari Feby akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima Tuhan, kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan pagi ini boleh menyukakan hati Tuhan, dan kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Kami bawa juga persembahan syukur kami, ajarkan kami memberi dengan tulus hati ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi yang terbaik dimulai dari ujung kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, kami teduhkan hati kami, Ya Tuhan. karena kami tahu saat ini Engkau akan berfirman bagi kami. Ya, Kerinduan kami Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata yang bermuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari nyatakan Engkau ciptakan aku Tuhan. Engkau ciptakan aku hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, nyatakan Engkau ciptakan aku Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian. Kita katakan sekali lagi, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Engkau ciptakan aku, amin, amin, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau
yang jadi kerinduan hati kami Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, kami rindu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, bimbing kami, berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Menuntun hidup kami untuk kami bisa belajar menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak terasa minggu ini kita sudah masuki Minggu Palem Bapak Ibu. Ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan minggu depan kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan. Hari ini kita akan berbicara tentang tema firman Tuhan yaitu menyalibkan kedagingan. Diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tapi kita akan baca Galatia 5 ayat 24. Yang berkata demikian, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulangi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sedang jemaatnya dikasih Tuhan, kemerdekaan secara roh itu karena anugerah melalui karya penebusan Kristus. Saya ulangi, kemerdekaan secara roh itu karena anugerah melalui karya penebusan Kristus. Natur kedagingan telah disalibkan bersama Kristus. Kita bisa baca dalam Galatia 2 ayat 20. Kemudian kelahiran baru akan menghasilkan buah roh berupa kasih, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun pertobatan atau penyaliban kedagingan itu sebuah proses yang membutuhkan tindakan aktif dari kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pertobatan atau penyaliban kedagingan kita ini adalah sebuah proses yang membutuhkan tindakan aktif dari kita. Ada suatu tindakan nyata yang kita harus perbuat di dalam hidup kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya, bagaimanakah langkah-langkah orang percaya dalam menyalibkan kedagingannya? Ada 3 hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang pertama, tidak lagi hidup menurut kedagingan. Bagaimana langkah-langkah orang percaya dalam menyalibkan kedagingannya? Yang pertama, tidak lagi hidup menurut kedagingan. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Galatia 5, 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Tuhan, kita berkata bahwa perbuatan daging itu tidak akan membuat hidup kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam kitab Galatia, Paulus berkata bahwa dulu pun aku melakukan demikian.
Sehingga dia bisa memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia. Dia berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya percabulan. Kecemaran. Apa itu kecemaran Bapak Ibu? Kecemaran itu adalah sesuatu yang mencemarkan. Terkontaminasi. Sesuatu hal yang buruk. Sesuatu hal yang jahat yang kita lakukan. Itulah bagian pengertian dari kecemaran Bapak Ibu. Kemudian hawa nafsu. Penyembahan berhala. Bapak Ibu, penyembahan berhala. Kemudian sihir. Perseteruan. Bapak Ibu, perseteruan itu artinya apa? Kita sedang berseteru. Bahasa lainnya permusuhan. Bisa diartikan sebagai permusuhan. Nah kalau orang Kristen Bapak Ibu hidup di dalam perseteruan, dalam permusuhan, itu adalah bagian dari apa? Dari kita hidup menurut kedagingan kita. Ya, masih suka demen apa? Berseteru dengan orang. Bermusuhan. Bapak Ibu, kemudian iri hati. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan. Ada percederaan Bapak, segala sesuatu dilakukan dengan kekerasan. Apalagi ada roh pemecah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Tuhan, itu yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia tentang perbuatan daging. Dikatakan kekristenan itu kehidupan yang diubahkan menjadi manusia baru. Paulus dalam konteks ini menyindir perilaku ajaran sesat dan kelompok Yahudi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya satu pemahaman, yaitu namanya Yudaisme. Isme itu adalah pengertian dari satu pemahaman. Jadi mereka memiliki keyakinan, pemahaman tentang pengajaran Yudaismenya yang begitu kuat. Kemudian dia membanggakan aktivitas keagamaannya tanpa disertai dengan pembaharuan hidup. Kristen tanpa pertobatan atau Kristen KTP, di KTP-nya doang Kristen, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kata Alkitab. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita diingatkan, jangan ibadah kita Bapak Ibu, kita hanya sebatas agamawi. Kita datang ibadah tidak boleh semacam atau disebut sebagai agamawi. Yang kelihatan saja soal ibadah. Tapi hidupnya tidak ada perubahan. Hidupnya tidak ada pembaharuan. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menemukan masih banyak orang Kristen yang hidupnya hanya membanggakan aktivitas keagamaannya. Maaf Bapak Ibu, aktif di gereja. Tapi hidupnya tidak ada pembaharuan. Tidak ada perubahan. Artinya mereka masih senang mengikuti keinginan daging mereka. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Kristen Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, bagaimana langkah-langkah orang percaya dalam menyalibkan kedagingannya, hidup dipimpin roh. Galatia 5:20 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus hidup dalam pimpinan roh.
Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus hidup dalam pimpinan roh. Hidup dipimpin roh merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Paling efektif. Untuk apa? Menaklukkan keinginan daging. Bapak Ibu Tuhan, untuk kita ingin menaklukkan daging kita nih, keinginan daging kita. Mau tidak mau hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Kita gak bisa mengalahkan kedagingan kita. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Kita gak akan bisa mengalahkan kedagingan kita. Daging kita ini seringkali dominan buat hidup kita. Contoh sederhana. Hari ini ke gereja atau jangan ya? Ke gereja jangan. Ke gereja jangan. Daging sama roh bertentangan kata Alkitab. Selalu. Roh bilang ke gereja. Daging bilang enak di rumah. Bisa online. Bapak Ibu, saya kadang melihat uniknya orang Kristen nih setelah pandemi ini. Takutnya kebablasan yang namanya dengan online. Tidak salah Bapak Ibu online. Tapi takutnya kebablasan. Dan maaf kata Bapak Ibu. Memang orang yang dari sononya udah malas ke gereja. Online itu menguntungkan dirinya. Betul Bapak Ibu. Orang udah malas ke gereja. Online itu menguntungkan dirinya. Yang kemudian anehnya orang Kristen sekarang. Pergi kemana-mana bisa. Tapi ke gereja dia gak bisa datang. Itu yang terjadi Bapak Ibu hari-hari ini. Artinya apa? Kita masih membiarkan kedagingan kita tuh dominan buat hidup kita. Alkitab berkata keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Daging bilang jangan berdoa. Roh bilang berdoa. Bangun doa. Tapi kata daging jangan. Itu daging selalu. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi seperti yang ditulis dalam statement ini. Hidup dipimpin roh merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Untuk apa? Menaklukkan sifat kedagingan kita. Pilihan atas hal tersebut ada di dalam kita. Apa kita mau hidup menurut kehendak daging atau hidup dipimpin roh? Kita dikasih pilih. Dikasih pilihan. Mau hidup menurut daging apa mau hidup roh? Kata Alkitab. Kalau kita mau menang dengan keinginan daging, mau tidak mau kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Bapak Ibu jangan bilang jadi pendeta gak bergumul dengan kedagingannya. Saya pun masih bergumul dengan kedagingan saya Bapak Ibu. Setiap hari. Untuk itu saya perlu pimpinan Roh Kudus. Saya perlu firman Tuhan, firman Allah menuntun hidup saya setiap hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dalam hidup kekristenan kita. Kita dikasih pilihan. Mau daging atau mau roh hidup. Bukan berarti kita gak boleh makan semur daging. Boleh. Sop daging. Boleh. Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita hidup dalam kedagingan Bapak Ibu. Berarti kita tidak membiarkan manusia rohani kita diisi dengan perkara-perkara rohani. Makanya banyak orang Kristen gampang kalah. Kan pernah ada ilustrasi berkata begini Bapak Ibu. Kalau anjing hitam sama anjing putih berantem, menang mana? Kita bilang, wah anjing hitam pasti menang. Kuat hitam. Apa buktinya? Petinju banyak orang hitam. Jawabannya Bapak Ibu, yang menang adalah yang diberi makan yang lebih banyak. Coba biarpun dia hitam, gak dikasih makan. Lama-lama dia apa? Lemah. Bahasa Betawinya letoy.
Nggak makan, lemes. Coba kalau dia dikasih makan, dia kuat. Sama dengan manusia rohani kita Bapak Ibu. Kalau dikasih makan makanan rohani, dia pasti akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau tidak dikasih makan rohani, kita lama-lama jadi orang Kristen yang akan lebih kuat hidup di dalam kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, langkah apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu? Alkitab katakan, bagaimana langkah-langkah orang percaya dalam menyalibkan kedagingannya? Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Yang ketiga, hidup menghasilkan buah roh. Galatia 5, 22-23 ini ayat yang sangat terkenal tentang buah-buah roh. Di sini kita melihat ada 9 buah roh kudus. Ada 9. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Setiap perjuangan selalu ada indikator keberhasilannya. Dalam konteks hidup menyalibkan kedagingan juga ada indikator keberhasilannya. Yaitu dengan apa? Menghasilkan buah roh kudus. Target dari karya Roh Kudus adalah keserupaan dengan gambar Kristus. Target. Kita punya target Bapak Ibu orang Kristen. Apa target hidup kita? Target dari Roh Kudus buat hidup kita adalah kita serupa dengan gambar Kristus. Serupa menuju seperti Kristus. Karena 9 buah roh itu merupakan cermin dari karakter Kristus. Walaupun buah roh hasil karya Roh Kudus, namun respon keterbukaan kita untuk dipimpin Roh Kudus juga menentukannya. Bapak Tuhan, walau buah roh karya Roh Kudus, namun respon keterbukaan kita ya untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu menentukan kita. Untuk apa? Kita bisa melakukan buah-buah roh di dalam hidup kita. Orang Kristen yang punya buah Roh Kudus Bapak Ibu, terlihat dia hidup di dalam kasih. Dia bisa ngampuni. Hidup dalam kasih dia bisa ngampuni Bapak Ibu. Karena di dalam kasih ada pengampunan. Sukacita. Meskipun tongpes. Tahu Bapak tongpes? Kantong kempes. Damai sejahtera. Bisa menikmati damai sejahtera. Meskipun di tengah-tengah pergumulan, di tengah masalah. Ada damai sejahtera. Allah yang Allah berikan buat hidup kita. Ada kesabaran. Sabar. Orangnya sabar. Ya. Apalagi kalau nama kita sabar Bapak Ibu. Harus sesuai dengan nama kita. Sabar. Jangan kuat ngutang, sabar bayar. Itu gak berlaku Bapak. Kemurahan. Hidup dalam kemurahan. Hatinya tergerak dengan kemurahan. Kebaikan. Itu buah-buah roh. Baik sama orang. Kesetiaan, setia. Setia loh Bapak Ibu. Setia ke gereja, setia melayani. Kemudian setia mengembalikan perpuluhan. Setia dalam hal-hal yang lain. Setia. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Aduh Bapak Ibu, hari-hari ini saya lagi diajar untuk bisa menguasai diri. Kadang-kadang suka terpancing pengen emosi. Satu kali saya dapat satu artikel Bapak Ibu dikirim oleh seorang pendeta. Begini Bapak Ibu, dia mau berjalan buru-buru, mobilnya parkir, dihalangin mobil mewah. Dia tahu yang pemilik mobil itu, masih temannya, dia telepon. Halo, tolong dong, cepet pindahin mobilmu menghalangi mobil saya karena saya mau buru-buru pergi. Tunggu dulu aja. Waduh,
Temannya bilang, kok begitu amat, dikasih tahu baik-baik. Dia telepon lagi, tolong lu nih saya mau buru-buru. Sabar sebentar. Matiin lagi, waduh. Teman yang satu punya akal begini. Sini saya telepon. Mobilmu digaret orang, cepet tuh lihat baret. Orang buru-buru turun, mana baret? Ternyata enggak baret, kamu bohongin saya. Enggak, supaya kamu cepet-cepet pindahin mobil, kata gitu. Kamu kerjain saya ya, saya kan lagi sibuk begini-gini. Dia ngotot, dia mau marah. Temannya yang satu terpancing. Wah, dia ngajak berantem nih. Teman satu bilang, stop. Jangan diladenin. Udah kita masuk mobil, dia udah pindahin mobil, kita jalan. Di jalan Bapak Ibu teman tadi berkata, kenapa tadi kita nggak marah sama dia? Ada statement yang bagus. Kita menghindar ketika ada orang yang ingin berbuat tidak baik buat hidup kita. Lebih baik kita menghindar. Ngapain kita ladenin hal-hal yang tidak berguna buat hidup kita? Bapak Ibu, kalau orang Kristen punya pemahaman seperti ini, inilah bagian dari apa? Penguasaan diri kata Roh Kudus. Oh Bapak Ibu, buah Roh Kudus itu luar biasa buat hidup kita. Kalau kita bisa praktekkan, itulah bagian dari karakter Kristus yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu. Biar lagu ini mengingatkan kita akan visi yang Tuhan kasih buat gerejanya. Bapak Ibu, menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, silakan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga, karena anugerahmu, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu Tuhan. Mari kita katakan, Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku. Amin, amin. Untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Musik dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini onsite maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Adakah di antara Bapak Ibu ingin didoakan saat ini? Kalau Bapak ingin didoakan, kan ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu. Bahkan kalau kita bersalah kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan hari ini. Biar kita hidup mau belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Kita menyalibkan kedagingan kita. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga, karena anugerah
perbuatan, perbuatan. Di semua rencanaku, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Mari kan kita katakan Bapak Ibu, Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu, untuk menyenangkanmu. Hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada Tuhan, di mana Engkau ada. Katakan aku rindu berada. Amin. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan. Mari katakan kembali, Engkau ciptakan aku. Mari Bapak Ibu didoakan angkat tanganmu. Engkau ciptakan aku. Bapa, dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu kembali. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus, meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang hamba berdoa Tuhan, tolong setiap tangan diangkat, baik ada di rumah maupun ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Dalam nama Yesus, jamah, jamah, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami imani kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani kami akan menerima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima Tuhan penggenapan janji firman-Mu buat hidup kami Tuhan. Orang yang percaya dan mengasihi-Mu ya Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, mereka kepunyaan Tuhan. Oh, bimbing kami setiap hari Tuhan, untuk kami belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami, mampukan kami. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan. Katakan sekali lagi, Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Bimbing kami setiap hari Tuhan. Biar hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan dipimpin oleh firman-Mu yang hidup, firman yang berkuasa. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa memberkati negeri kami Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Jakarta diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri,
Dalam nama Yesus, biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Hasil tanah, hasil lautnya diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan memberikan kembali persembahan kita yang kedua, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk bazar kita, ya, untuk warga sekitar warga Sukabumi Utara, dapat masukkan dalam amplop bazar yang sudah diberikan. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mulai dari ujung kiri dan kanan, kembali kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diberkati dan karenanya kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mohon waktu sejenak untuk Warta Jemaat Minggu 10 April 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, kepada jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti, diharapkan mengikuti kelas pemuritan level kedua atau lanjutan, dan dapat mendaftarkan diri melalui form yang ada di depan atau menghubungi sekretariat. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Rabu 13 April 2022 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Kami mengundang juga Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Berikutnya, ibadah Jumat Agung hari Jumat ini akan diadakan pada hari Jumat 15 April 2022 sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di tempat ini Ruko Graha Niaga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Dan ibadah Paskah di hari Minggu diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Graha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Graha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, kembali kami himbau untuk mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Berikutnya, gereja akan mengadakan bazar murah bagi warga sekitar, warga lingkungan RW 04 Kelurahan Sukabumi Utara atau di sekitar Ruko. Pada hari Sabtu 16 April 2022 pukul 9 sampai pukul 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, mau menabur untuk bazar ini, dapat memasukkan dalam amplop bazar yang sudah disediakan di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Graha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Graha Pena. Demikian warta, saya serahkan Bapak Gembala. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, hari Rabu kita ada doa di sini, karena hari Jumat ada ibadah Jumat Agung, maka hari doanya kita rubah jadi hari Rabu jam 6:30 malam. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, hari Jumat
kita ada ibadah Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ini adalah hari yang besar Bapak Ibu, buat kita sekalian. Ya, jadi kita akan ibadah 3 kali, tetapi semuanya di ruko. Bapak Ibu. Jadi kita ibadah hari Jumat Agung di ruko 3 kali. Kemudian hari Minggu kita Paskah. Nah, doakan Bapak Ibu untuk basar murah kita pada hari Sabtunya. Ya, kita rindu gereja kita jadi berkat, jadi terang buat sekeliling kita. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu basar murah, Bapak Ibu bisa memasukkan di amplop atau Bapak bisa transfer ke rekening gereja untuk menopang basar murah di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita akhiri ibadah kita. Nyanyikan lagu Sebab Kau Besar Perbuatanmu Ajaib. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu besar dan ajaib atas hidup kami Tuhan sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sebentar kami pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekarang arahkan hatimu kembali. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.